izin record ya. Baik, perkenalkan teman-teman, pemateri kita bernama Adi Trianto dengan riwayat pendidikan dari SDN 2 Durenan di tahun 2009 sampai 2015. Kemudian di SMPN 1 Durenan tahun 2015 hingga 2018. Kemudian MAN 1 Trenggalek di 2018 hingga 2020. Kemudian dari 2020 hingga saat ini di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Pradipta Rosalia Putri sebagai pemandu acara pada malam hari ini. Saya merupakan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Baik, jadi teman-teman di sini supaya tidak berlama-lama, kita mulai ya sharing sessionnya. Untuk yang pertama, di sini dicantumkan di kurikulum vitae dari Mas Hadi bahwa bersekolah di MAN 1 Trenggalek di tahun 2018 hingga 2020. Kalau boleh tahu diceritakan dong Mas, kenapa bisa cuma 2 tahun di sekolah? Saya kayak sekarang istilahnya yaitu KBC, yaitu kelompok belajar cepat. Jadi itu kayak semesternya itu disingkat gitu, nggak banyak-banyak kayak pada umumnya gitu. Baik, itu kan waktu itu di tahun 2020 awal-awal pandemi, Itu aja. 2020 awal pandemi. Nah, itu bagaimana? Gimana? Kan pembelajarannya kan disingkat gitu kan, pasti otomatis padat. Dan kemudian itu gimana cara ngatur belajarnya, sedangkan kan di tahun 2019 hingga tahun 2020 itu kita dalam bencana COVID gitu kan. Saya dulu itu kan pada kelas 10-nya, pada kelas 10 itu saya ada bimbel. Jadi kayak terorganisir gitu, kayak nggak berantakan jadinya. Jadi pada saat bimbel gitu saya ngerjain tugas gitu, nggak nggak jadi kayak kebanyakan itu waktu saya buat SMA itu buat belajar gitu, nggak kayak siswa pada umumnya. Kan pada umumnya gitu kayak kebanyakan kayak kebanyakan kayak main-main gitu, kayak di kantin gitu. Jadi kalau siswa akselerasi itu kayak jamnya pembelajaran itu diawasi super ketat. Jadi kayak nggak cuma pada saat belajar di sekolah aja, tapi kayak di rumah gitu kayak diawasi juga. Maksudnya diawasi itu kayak tugas-tugasnya gitu. Nah, itu. Baik. Kemudian Kak, untuk waktu masuk IPDN itu gimana sih Kak? Kan sekolah kedinasan itu terkenal dengan kesulitannya ya masuk. Terus tesnya juga banyak dan juga sangat-sangat belibet. Nah itu bagaimana cara Kakak mengakomodir semuanya gitu, antara belajar di masa SMA, di mana SMA-nya juga dipersingkat, jadi kesibukannya sangat padat, dan juga persiapan masuk perguruan tinggi. Baik. Kemudian biasanya tuh yang sulit-sulit tuh bagian apa Kak waktu tes? Mungkin terjadi kendala atau gimana Kakak mempersiapkan tes-tesnya?
Mohon maaf Kak, suaranya masih di mute. Apakah suara saya terdengar? Halo? Apakah suara saya terdengar teman-teman? Atau mungkin Dengar, tidak Kak. jelas? Iya, terdengar. Terdengar, Kak. Baik. Pertanyaannya tadi bagaimana kakak mempersiapkan tes-tes yang sulit seperti itu Kak? Kan biasanya seperti tes TKD atau dari tes kesehatan itu kan juga harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu bagaimana? Maaf Mas Hadi, suaranya tidak terdengar. Halo Mas Hadi? Suaranya tidak terdengar Mas. Belum terdengar. Apakah di teman-teman juga tidak terdengar? Atau hanya di saya? Tidak, Kak. Tidak terdengar, Kak. Mohon maaf Mas Hadi tidak terdengar. Pakai laptop aja lah kalau ada kayak gini. Buka laptop. Bawa. Bisa lah. Ah. Dari sini aja nih. Gini. Apa? Halo Mas Hadi? Kira kamu ngajak aku gini kok nggak? Tahu. Harap Kan tunggu bisa. sebentar ya teman-teman. Sepertinya di Mas Hadi ada kendala jaringan. Di sini. Itu apa nih? Kayak mana cara keluar Zoom dong? Gitu. Terus kemudian saya ikut les untuk tapi lesnya itu untuk fisik sama psikologi aja. Untuk PKD-nya kemarin saya nggak les, soalnya cuma ikut itu kayak tryout online gitu, latihan soal biasa. Persiapan saya tuh bisa dikatakan kayak kurang banget gitu, nggak kayak rekan-rekan saya yang udah keterima itu kayak 2 tahun sebelum itu kayak les di luar kota, luar provinsi gitu. Enggak, kalau saya cuma kayak les les fisik cuma
sama les untuk tes psiko begitu. Baik, untuk soal-soalnya sendiri tuh kira-kira di bagian apa Mas yang rada sulit gitu kan, ada banyak tes gitu. Mungkin Masnya dulu punya kendala di bagian TK atau mungkin di bagian psikolog atau di apa gitu. Untuk tadi itu saya yang paling kesulitan itu di bagian TWK. Begini, soalnya kayak TKD itu yang beda, yang sulit itu beda-beda untuk tiap tahunnya. Pas waktu saya itu TWK, sebelum saya itu TKP-nya. Terus setelah saya tahun ini, yang tahun barusan ini itu TIU-nya. Jadi kayak sebenarnya kita nggak bisa nebak gitu. Pas adik-adik nanti tes semua itu bagian yang mana yang paling sulit. Soalnya yang paling sulit tuh memang paling menonjol. Soalnya kayak peserta yang lain itu nanti kayak yang pasti kayak gitu. Oke, baik, ini ada pertanyaan. Boleh raise hand ya, Sri Wulandari titik Sumsel. Boleh unmute saja. Atau juga kendala jaringan. Silakan Sri Wulandari disampaikan pertanyaannya. Silahkan adik-adik kalau mau. Oh, lagi hujan. Oke. Saya izin membacakan ya Mas Oh, Adi. Pertanyaannya adalah untuk tes iya. kesehatan tahap 2 itu digabung di Pantuhir ya, Kak? Ya betul, itu tes kesehatan kedua itu terdapat di tes Pantukir. Yang mana tes Pantukir itu terdiri dari 4 subtes, yaitu tes kesehatan 2, tes kesehatan jiwa, terus tes verifikasi data faktual, sama tes Hamapta. Begitu. Terus bentar, ada lagi yaitu tes penampilan tubuh. Tambahnya. Bagaimana, apakah sudah menjawab Sri Wulandari? Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya boleh ya teman-teman kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan langsung di-unmute. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada yang raise hand ya. Yang mau bertanya langsung raise hand nggak apa-apa. Silakan Fathur Rizky disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat malam, Kak. Ya, Selamat selamat malam. malam. Izin bertanya, kira-kira nanti ada tes wawancara nggak, Kak? Apabila ada, itu yang diwawancari apa aja, Kak? Terima Oh, kasih. ya, ya, ya. Semenjak tahun saya daftar itu pada tahun 2020 itu nggak ada yang tes wawancara. Tapi sebelumnya ada. Soalnya gini, mulai tahun 2020 itu beda panitia. Panitianya itu Polri, dari Polri. Soalnya kalau yang tahun sebelum saya itu dari TNI. Makanya beda banget gitu kayak tesnya. Sehingga kayak tes-tes wawancara gitu nggak ada, diganti. Lebih tepatnya diganti kayak tes. Jadi ada kayak tes penampilan tubuh begitu. Tapi nggak cuma kayak di itu aja yang beda. Contohnya di tes psikologi nanti juga banyak yang beda. Pokoknya intinya beda panitia gitu, kayak beda yang diteskan gitu tiap tahunnya. Begitu. Apakah menjawab Pak Rizky atau mungkin ada pertanyaan lain boleh disampaikan? Siap, sudah, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama.
Udah ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Kita ini di sini sharing session ya, jadi nggak usah tegang kalau misalnya emang ada yang ingin ditanyakan atau misalnya kalian, sebenarnya PDN itu apa sih Kak? Terus habis kuliah nanti harus apa-apa gitu, boleh banget ya. Apakah ada? Ya silahkan ditanyakan semuanya. Gak usah kayak ada dipendam-pendam gitu. Pokoknya tanyakan aja semuanya. Nah, ya benar banget. Kalau nggak ada yang nanya, biar aku yang nanya nih. Eh, Gini Kak, kan biasanya kan di sana kan belajarnya di itu ya, apa maksudnya di gedung langsung jadi satu atau di asrama. Nah, itu kegiatannya seperti apa sih Kak? Kalau boleh tahu dari bangun hingga tidur lagi. Boleh dijelaskan? Oke, saya itu namanya kayak siklus kehidupan peraja ya berarti. Siklus kehidupan peraja di sana itu dari bangun tidur itu pertama sholat subuh berjamaah. Kedua kayak setelah sholat subuh itu langsung kayak menuju ke tempat aerobik pagi atau olahraga pagi. Kemudian setelah dari situ kembali melakukan kegiatan mandiri seperti mandi, kayak apa, siap-siap pakaian gitu, setrika, braso, kayak itu. Terus setelah itu, setelah kegiatan mandiri ada apel pagi itu semua tingkatan wajib. Terus kegiatan selanjutnya yaitu kuliah itu selama pandemi kemarin itu kuliahnya itu daring bukan dari tapi dari Wisma gitu, sampai jam berapa ya, sampai jam sekitar jam 3 itu apa kuliahnya daring. Terus setelah itu kegiatan mandiri. Oh iya, sebenarnya setiap makan itu di sela-sela makan kayak makan menza gedung makan, tapi oleh karena kayak ada pandemi makanannya di antar di Wisma gitu. Oke, lanjut tadi sampai apa sampai kegiatan mandiri sore. Nyakar ya. Kemudian apel malam, setelah itu tidur. Iya kan. Oke, ada yang mau tanya, silakan loh. Sampai sini ada yang belum dipahami, teman? Boleh ditanyain? Atau aku yang tanya sama kalian? Boleh ya, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau misalnya ingin bertanya, disampaikan aja. Kemudian itu Kak, kan biasanya kan saya pernah mendengar kalau misalnya belajar di PDN itu sistemnya sebar, kumpul, sebar. Gimana Kak? Untuk kayak sistemnya yang itu sebar kumpul sebar kumpul sebar kumpul. Jadi kayak di kampus pusat, setelah itu tingkat ketiga itu di kampus daerah, terus setelah tingkat 3 kembali ke kampus IP dan pusat Jatinangor. Tapi itu mulai kayak semenjak ada pandemi. Sebelum ada pandemi kayak yang di kampus daerahnya di tingkat 2 di Madya Praja gitu. Oke, baik Kak. Kan kakaknya sekarang Madya Praja ya. Untuk penempatan tugasnya mungkin kakak sudah disebar di kampus wilayah atau bagaimana? Gimana? Bisa diulangi? Kakak menyampaikan kalau misalnya penyebaran itu dilakukan pada saat
kita di Madya Praja. Nah, kan kakaknya sekarang lagi Madya Praja. Nah, apakah kakak sudah ditempatkan di kampus wilayah dari PDN atau bagaimana? Kampus pusat. Tapi nanti kalau pas waktunya disebar, saya nanti di kampus IPDN gitu. Tapi karena ada pandemi ini, jadi nanti tingkat 3. Oh, baik, Kak. Untuk kampus wilayahnya sendiri itu ada di mana aja nih, Kak? Wilayahnya sendiri itu sekitar ada 7 kampus. Yang pertama dari Papua, kemudian dari Kalbar, NTB, Sulsel, Sulut, Riau ada. Kemudian udah itu kayaknya. Sekitar itulah kayaknya. Oh iya, ada kampus Cilandak Pusat juga, kampus Cilandak Jakarta Selatan. Begitu. Baik. Oh, Fajar ingin bertanya, silakan di-unmute Fajar. Bentar saya pin dulu. Silakan, Fajar. Halo, Ya, halo. Iya. Kak mau nanya, dia nanti kalau udah jadi IPDN itu nanti ngapain gitu? Tugasnya atau kerjanya gitu? Terima kasih. Oh, jadi kerjanya itu kayak tergantung dari penempatannya sendiri, dari kampusnya, pihak kampusnya. Contohnya yang barusan lulus tahun ini itu ada yang di pemerintahan provinsi, kayak sebagai kayak ada juga yang kerja di kantor gubernur gitu, tapi ada juga kok yang kembali ke daerah masing-masing juga, contohnya kerja di BKD gitu, terus Setda kebanyakan, tapi kembali itu kemarin di begitu. Oke, makasih. Itu cuma iya ya. Baik. Tapi itu cuma kayak setahun pertama. Setelah nanti kayak setahun 2 tahun pertama kan, itu setahun 2 tahun setelah lulus kan namanya magang. Iya. Kemudian nanti akan ditempatkan yang permanen, atau bisa dikatakan kayak penempatan yang asli gitu. Begitu. Bagaimana, Fajar? Apakah sudah menjawab? Sudah, makasih Kak. Oh iya, itu kalau untuk lulusan SMK bisa daftar IPDN atau harus SMA gitu? Sejauh ini, sejauh yang saya tahu kemarin itu SMA, MA. Untuk SMK saya belum tahu ya, kayaknya belum ada kayak kebijakan lebih lanjut untuk SMK. Jadi kayak teman-teman saya yang di sana itu dari dari SMA sama madrasah aliyah semua gitu. Soalnya kan kalau dari SMK itu kayak dari sekolahnya itu kayak udah menjurus begitu. Soalnya di sana kayak yang ditekankan itu kayak yang secara umum gitu pas waktu pendaftarannya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain, Fajar? Atau sudah menjawab? Udah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Aku remove ya. Kemudian selanjutnya dari Salman Al-Farizi ya. Oke. Ya Kak. Silakan, Salman.
Baik, selamat malam. Saya ingin bertanya, Bang. Menurut Abang, ada nggak melewati rankingan TWK, Bang? Terima kasih. Untuk peringkat apa? Kalau Rankingan TWK, Bang. oh, jadi kayak khusus TWK ya. Itu gimana ya? Coba. Saya daftar itu pas TWK-nya yang sulit. Jadi kayak kalau khusus TWK itu nanti kayak gini loh. Kan tiap tahun itu beda-beda yang sulit. Kalau cuma TWK aja yang disiapin, takutnya nanti yang sulit bukan TWK pas tahunnya adik-adik gitu. Jadi ya kalau jadi satu SKD ya, satu tes itu bisanya harus terutama itu yang jumlahnya soal itu paling banyak itu kayaknya. Soalnya setiap satu soal itu nilainya sekitar 5 poin gitu loh. Jadi kayak harus benar-benar disiapin semua gitu. Begitu. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Apakah sudah menjawab, Salman, atau ada pertanyaan lain? Sudah menjawab, Kak. Oke, baik. Aku remove ya. Baik, untuk selanjutnya dari Roy Christophus. Aku pin ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Mic-nya tidak bisa ya? Oke. Aku izin bacakan ya. Izin bertanya, Kak. Maaf sebelumnya, Kak, soalnya mic-nya tidak berfungsi dengan baik. Pertanyaan saya yaitu, apa sih yang menjadi materi pelajaran Kakak di kampus? Apakah materinya itu hanya membahas seputar pemerintahan dalam negeri sesuai dengan namanya, Kak? Apakah ada juga pemaparan materi berupa latihan semi militer gitu, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Silakan dijawab. Tadi. Iya. Nggak cuma semi militer aja, enggak. Di sana itu kayak tentang militer itu, jadi kan di sana itu pola pembelajarannya itu ada 3, yaitu pembelajaran, pelatihan, sama pengasuhan. Untuk kayak yang pembelajaran materi semi militer itu di sub yang bagian pengasuhan. Kalau untuk ya kayak apa tentang pemerintahan gitu enggak. Contohnya saya itu kan jurusannya itu kayak teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Jadi ya saya di sana juga ngoding, bukan nggak hanya tentang pemerintahan aja ya, kayak ngoding mahasiswa pada umumnya gitu, bahasa komputer begitulah. Kayak nggak cuma pemerintahan, tapi kayak codingnya nanti digunakan bermanfaat untuk pemerintahan gitu. Gitu. Gimana? Masih bingung? Masih bingung atau sudah paham? Oke, atau ada pertanyaan lain dari Roy? Atau sudah cukup? Oke, baik, sudah cukup. Aku remove ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari How Ray. Oke, silakan. Aku pin dulu. Izin bertanya, Kak. Maaf, nggak bisa on-cam, Kak. Kak mau bertanya, apakah sistem penilaian di tes IPDN itu
pakai sistem gugur atau nanti dikasih tahu akhir di pantohir, Kak? Terima kasih, Kak. Oh, jadi ini gimana? Ini kayak tesnya itu ini setiap saringan tes kayak SKD, psikologi itu sistem gugur. Jadi contohnya gini, dari kemarin, bentar, ini di provinsi saya ya. Contohnya kemarin di Jawa Timur, itu kemarin pas SKD-nya itu yang daftar 5.000. Nah, terus gugur banyak, itu yang keterima dari 5.000 itu 200 300 dari 5.000 itu 300 yang lanjut untuk tes kesehatan pertama, sekitar itulah. Jadi kayak setiap tes itu sistem gugur. Terus kemudian setelah tes kesehatan pertama itu nanti kan tes, jadi setelah itu nanti gugur juga disisain 2,5 dari kuota asalnya, sekitar 200-an gitu. Terus setelah itu terus lanjut gitu, berkurang gitu, hingga nanti di akhirnya itu dipantukir. Cuma tersisa kemarin itu dipantukir 90 dan gugur sekitar 12 gitu. Yang berangkat di sana sekitar 70 teman saya. Itu untuk provinsi saya aja. Begitu. Paham nggak? Terima kasih, Bang. Paham, Bang. Oke, jadi bisa disimpulin bahwa ketentuan setiap provinsi itu berbeda-beda ya, Mas? Iya, ketentuan setiap provinsi itu beda-beda kuotanya. Untuk Jawa Timur sendiri kayak setiap tahunnya itu yang banyak, yang paling banyak itu. Gitu. Kalau gimana? Enggak, suaranya barusan ada kurang jelas. Oh, untuk provinsi yang lain itu beda-beda. Ada yang paling sedikit gitu, kuotanya cuma 10 gitu ada, begitu. Paham nggak? Oke. Ini ada yang bertanya di kolom chat, Kak. BTW, Kak, lagi di kampus atau lagi di rumah? Ini aku lagi di rumah ini. Berarti lagi cuti ya? Soalnya ini lagi PJJ, bukan cuti. Oh, gitu. Kira-kira sampai kapan, Kak? Iya. Ini 3 bulan. Dari kemarin bulan Oktober sampai Desember. Masuknya Januari awal, sekitar tanggal 6-an atau berapa gitu. Bukan cuti. Oke, baik. Termasuk, iya, termasuk cuti sih, tapi cuma 2 minggu cutinya. Kayak di akhir ini nanti, sebelum pulang, sebelum kembali ke sana. Berarti tetap belajar dari rumah gitu ya, Kak? Karena Belajar itu dari berarti rumah. buat produktif gitu. Iya. Oke, baik. Kemudian ini ada lagi yang bertanya dari Trespositorus. Izin bertanya, Kak, berapa tahap yang diteskan nanti? Untuk tesnya itu sekitar 4. Yang terakhir itu dipantukir ada 4 subtes lagi. Gini pertama. Ketiga tes psikologi. Kemudian pantukir. Pantukir itu di dalamnya itu ada kayak tes kesehatan 2, tes kesehatan jiwa, verifikasi data faktual, sama kayak tes penampilan tubuh. Jadi penampilan tubuh adik-adik nanti kalau sampai di pantukir itu diperiksa gitu. Oke, jadi harus siap mental, ya siap batin, ya siap apa. Jadi semuanya harus benar-benar dipersiapkan ya, Kak ya? Iya, semuanya harus benar-benar disiapkan.
Oke, kan itu tadi menyambung dari pertanyaannya teman-teman tadi yang sempat raise yang mengenai pembelajarannya ada sebelum militer atau enggak. Terus tadi juga ada yang bertanya, apakah di sekolah kedinasan, khususnya di PDN itu masih ada sistem senioritas, Kak? Terus kemudian apakah kekerasan juga masih berlaku, di mana sering terjadi kasus-kasus seperti itu di dunia sekolah kedinasan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman. Jadi gini ya, kayak kasus kekerasan itu sekarang gini, kalau dulu memang kayak ada gitu, hingga kayak orang tua calon peserta gitu kayak takut buat izinin kayak buat masuk gitu, buat tes. Jadi kayak atasan gitu, pihak rektor atau atasan gitu memfokuskan untuk memberantas itu. Jadi kayak udah gak kerasa itu. Kalau senioritas itu, senioritas kayak respect gitu loh, kayak menghargai seseorang yang duluan di sana daripada kita gitu. Senioritas gitu enggak lah, kayak udah nggak ada gitu. Udah, soalnya beberapa tahun ini kayak tindak kekerasan itu udah jadi fokus buat di kayak gimana ya, bukan hanya kayak di berantas tapi kayak dihapuskan gitu, kayak satu. Jadi kayak udah nggak ada gitu. Aman. Baik, Kak. Kemudian tadi dari pertanyaan selanjutnya tuh juga ada menanyakan mengenai jurusan. Nah, kira-kira kalau untuk jurusannya sendiri tuh dipilihkan atau kita milih sendiri, dan apa saja sih, Kak, jurusannya? Untuk jurusan itu pertama dipilihkan. Pertama milih sendiri itu pas kita pada akhirnya itu ditentukan dari pihak kampus. Jadi kayak banyak yang nggak sesuai dengan jurusannya gitu, yang dipinginin itu nggak banyak juga. Jadi kayak pertama itu kita disuruh milih dimasukin data-datanya, pertama, kedua, ketiga itu pilih apa gitu, disuruh gitu. Tapi pada akhirnya Jadi sekalipun sudah memilih, tapi tetap dipilihin ya ujung-ujungnya. iya, kemarin begitu. Jadi ya kayak percuma gitu. Tapi kayak sebagian banyak juga yang cocok, tapi ada sebagian yang nggak cocok gitu. Oh, gitu guys. Kemudian ini, Kak, ada pertanyaan yang sangat random ya, tapi saya bacakan aja, tapi ini mintanya di anonim. Kok saya jadi harus ketawa ya? Kakaknya sudah punya calon atau pacar, terus tips dapet suami atau istri ini yang mana sih pertanyaannya? Cowok apa cewek sih? Kok anonim banget ini ya? Tips dapet pelajar, Kak, gitu. Boleh dijawab mungkin ya, kayak biar kita nggak terlalu tegang. Dari tadi belajarnya masalah masuk IPDN, terus akhirnya pusing-pusing ini jadi ada pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Mas Adinya jangan sampai sebenarnya tremor atau nggak bisa jawab atau bagaimana ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan yang paling saya antisipasi ini dari tadi. Kalau masalah kayak support system itu ada tips buat kayak apa ya, dapat peraja gitu tadi pertanyaan apa gimana? Ya, ini nggak tahu, soalnya yang tanya ini nggak tahu jenis kelaminnya cowok apa cewek, itu nggak tahu gitu. Jadi itu tipsnya gimana gitu kan? Ya sebelumnya attention ya, kalau yang ini nanya cewek, Mas Adinya udah punya calon, jadi mungkin cari pelajar lain gitu ya. Iya. Ya gimana
Ya kan mungkin ada tips-tipsnya gitu kan. Secara mungkin ini sehubungan nggak tahu nih cowok apa cewek gitu, mungkin mau cari-cari gitu. Tipsnya tuh ya gimana ya? Kan Praja kan dengan didikannya yang itu kayak super disiplin gitu, super disiplin orang gitu. Jadi ya pasangannya sendiri harus lebih dari itu semua gitu. Harus lebih disiplin, lebih apa gitu. Oke, udah terjawab ya teman-teman. Nanti kalau misalnya mau nanya tips-tipsnya dapat Praja, mungkin bisa cari temannya Mas Adi ya. Boleh DM Instagramnya Mas Adi. Boleh dicantumkan ya Mas Adi nggih? Di kolom chat Instagramnya. Kemudian Iya. ini ada lagi yang bertanya dari Haudre. Ini nanya lagi atau lupa di lower apa gimana? Mau nanya lagi, Kak. Oh oke. Ya aku suka banget kalau misalnya ada peserta yang sangat semangat. Oh iya teman-teman jangan lupa ya nanti ini kita dapat reward ya buat peserta yang paling aktif, dan juga nanti teman-teman jangan lupa bikin SG dengan cara tag, nanti aku kasih tag-tagannya ya. Boleh di SS, boleh apapun itu. Jangan lupa kasih caption semenarik mungkin. Oke, silakan bertanya Haudre. Izin bertanya, Kak. Kak, untuk tes kesehatan itu kan pasti kita dilihat yang kayak bekas luka kan? Adakah standarisasi berapa senti gitu bekas luka? Oh, jadi kayak bekas luka ya? Kayak gimana? Keloid gitu ya? Apa enggak? Iya, seperti keloid, Kak. Oh, bekas luka boleh, tapi kayak mengurangi nilai begitu kayak gini. Di tag ke status kesehatan. Jadi kayak kalau contohnya itu luka itu saya lupa kayaknya batas maksimalnya berapa senti gitu, kayak antara 2 sampai 3 senti gitu. Jadi kayak gimana ya, sedikit tuh harus diobati gitu. Takutnya kalau melebihi kayak dari batas maksimal itu nanti kayak masuk ke stakes yang 3 ke 4. Soalnya gini, stakes itu kan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang di toleransi yang masih bisa diterima itu di stakes 1 dan 2. Sama Kak, ini ada pertanyaan lagi Kak, satu lagi. Berarti kita nggak selamanya kuliahnya di gedung yang di Jatinangor ya Kak? Kita bisa di rolling pindah ke gedung yang lain gitu Kak? Gimana? Maksudnya pindah gedung? Iya, pindah daerah gitu, Oh, yang kayak Kakak bilang iya tadi. itu. Iya, pindah daerah nanti antara gini, kalau nanti udah kayak gak pandemi itu di tingkat 2. Tapi kalau masih pandemi itu di tingkat 3 gitu. Sepertinya Berarti begitu. kan Kak? Kemungkinan ada. Kemarin itu angkatan saya itu kayaknya 4 tahun itu di itu kampus apa IPDN Jatinangor terus. Tapi nggak tahu alasannya apa. Tapi nanti kayaknya kalau ada kebijakan lagi di tingkat 3 nanti setelah ini saya dipindah ke kampus daerah. Begitu. Terima kasih Kak. Iya ya. Intinya nggak cuma di kampus pusat begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Haudre atau sudah cukup? Atau masih Sudah cukup Kak. mungkin nanti lagi? Iya, kayak nanti lagi lah Kak. Oke, baik. Aku remove ya. Kemudian Ya, ini Kak. ada chat lagi, Kak. Ada yang menanyakan, untuk tinggi badan cewek sama cowok itu apa ada ketentuan tersendiri? Ini pertanyaannya alhamdulillah nyambung ya, nggak kayak tadi. Oke, bisa dijawab sampai Mas Adi tremor loh ini, guys. Nggak apa-apa.
untuk tinggi badannya harus ideal. Jadi kayak nanti pas di kesehatan pertama itu kayak dites gitu. Terus nanti yang nggak ideal, contohnya yang berat badannya berlebih, nggak seimbang dengan tingginya, nanti kayak rankingnya itu di bawah. Terus pas pernikahan itu gugur begitu. Kalau lupa kayak sekitar 160 gitu, makanya kayak jadi kayak pas di tingginya 160 itu bobotnya harus 50 gitu, hitung kotorannya begitu. Harus ideal lah intinya biar aman gitu. Berarti perhitungannya tuh kalau di aku tuh namanya body mass index gitu ya kayak. Jadi harus kayak tinggi badan kita dibagi sama berat badan kita dibagi sama tinggi badan kita dalam satuan meter seperti itu. Iya betul, kayak Berarti di ideal. gimana? Intinya ya gitu, apa, wajib ideal biar aman. Oh, ini ada pertanyaan di chat. Oh, di everyone ternyata nggak lagi direct. Izin bertanya Kak, tips lolos kesehatan apa saja ya, dan apa saja yang mempengaruhi pengurangan nilai di tes kesehatan? Apakah tangan miring bisa lolos tes kesehatan? Terima kasih Kak. Untuk apa tadi, tangan miring? Ya, tangan miring. Tangan miring gimana? Boleh dijelaskan Habis kecelakaan gitu apa gimana? siapa yang bertanya? Yang bertanya atas nama Didah Lamdatu Sadia. Apakah bisa dijelaskan? Izin Kak, jadi saya pernah jatuh saat SBT badminton, dan kondisi jatuhnya itu sikut itu terbentur lantai. Jadi saat diurut tangan itu masih belum benar, dan saat diurut kedua kalinya itu ternyata menurut tukang urutnya itu tangannya udah gak bisa kembali normal dan agak sedikit miring sampai sekarang. Seperti gitu ya. Seperti apa ya yang saya katakan tadi, tes kesehatan itu ada stekesnya. Kalau itu nanti nggak terlalu berlebihan gitu, masih bisa ditoleransi dari pihak panitianya begitu. Ada kok kemarin itu teman saya gitu kayaknya, tapi nggak tahu kayaknya kayak di pengurangan nilai gitu aja, nggak pas dites kayak gitu tuh ketahuan gitu langsung dikeluarin gitu, nggak, nanti dilihat dari perankingan nilainya gitu. Baik, terima kasih Kak. Ya. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab, Didah? Atau ada pertanyaan lain? Sudah Kak, cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Aku remove ya. Tadi nih Salman Alfarizi, Raisan kepencet atau bagaimana? Atau ingin bertanya lagi? Halo Salman. Iya Kak, Mau bertanya lagi? mau tanya Kak. Oke, baik. Aku ini ya. Oke, silakan. Jadi Kak, kalau tremor ringan itu termasuk bagian dari penilaian tes kesehatan nggak Kak? Tremor ringan. Untuk tremor, iya, gini. Untuk tremor itu aku kemarin itu 2 tes itu kena kayak tes kesehatan pertama sama kayak di tes penampilan itu, di tes itu di tremor itu kayak nggak boleh gemeteran kan itu, jadi ya di tes kesehatan pertama sama tes penampilan tubuh gitu. Terus tremor itu kalau masih ringan itu kayak ya berpengaruh di nilainya, tapi nggak kayak yang tremor banget gitu, enggak. Jadi nanti tergantung perankingan nilai gitu. Gitu.
itu bisa diobatin nggak, Kak? Atau ada teman kakak yang pernah kena tremor ringan dan sembuh? Untuk tremor ringan, teman saya kayaknya belum ada ya. Kayak kayak kalau tremor itu kan gini. Kalau contohnya teman saya itu yang berdua itu kayak giginya yang nggak rapi itu banyak. Tapi kalau tremor itu kayak jarang gitu. Tapi ada teman saya tremor itu ada, tapi kayak jarang banget gitu. Mungkin pas di peringkat provinsinya gitu banyak yang tremor lebih dari dia gitu. Makanya dia rankingnya di atas. Untuk cara mengatasinya sih gimana ya? Belum tahu kayaknya. Nah itu kayaknya kamu perlu medical check up dulu pas di awalnya biar nanti sama dokternya direkomendasikan gimana gitu. Aku izin nambahin ya. Jadi gini Salman, kalau di aku ini bukan apa-apa ya, sehubungan aku juga mahasiswa Fakultas Kedokteran, jadi ngerti lah ya sedikit banyak. Kalau untuk tremor sendiri tuh memang gejalanya kan beda-beda gitu kan, ada yang ringan, ada yang berat, atau emang sudah ada yang parah gitu kan. Nah kalau misalnya untuk tremor ringan sendiri tuh, kalau dari penyampaian beberapa dokter itu biasanya kayak melakukan latihan, kayak misalnya olahraga gitu kan, olahraga ya yang ringan aja bisa dengan lari gitu kan. Kalau dari lari kan meningkatkan kardiovaskuler kita gitu kan, jadi bisa olahraga apapun yang menurutku tuh jangan langsung yang berat gitu, tapi berproses dari hal-hal yang kecil gitu kan. Nah apalagi kan tubuh kita ini bukan terbuat dari besi gitu kan, jadi harus bertahap gitu. Kalau dari sepengetahuanku gitu ya, dari jurnal-jurnal medical itu ya bisa dari olahraga, terus dari pikiran itu jangan dibawa stres, sama itu konsumsi makanan-makanan yang bergizi gitu. Mungkin kalau dari lengkapnya ya bisa ikut sarannya dari Mas Adi ya. Ini aku cuma nyampein apa yang aku pelajari di kedokteran gitu aja. Apakah menjawab Salman atau ada pertanyaan lain? Menjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Cuman jadi- saya ingin coba sharing lagi ke Bang Adi, Kak Adi. Jadi Boleh. saya kan pernah coba request kan, Bang. Kak, di Gimana? Rumah Sakit Bayangkara. Pernah saya coba request. Oh, Jadi dokternya itu terus gimana? Gimana tuh? Gini, kayak kemarin pas saya medical check up itu juga yang itu, terus direkomendasikan itu ya kayak gitu tuh. Terus gimana ya? Itu pun kayak udah dari dokternya yang ahli gitu kan. Jadi ya gimana ya? Yang ikut aja gitu. Tapi ya tergantung dari kayak diri kalian sendiri gitu. Kayak cara atasinya gitu yang gimana. Tapi kalau yang udah bener-bener pengen itu ya kayak beneran ke dokter itu jantung juga gitu. Ada kemarin pas saya medical check up itu juga gitu. Direkomendasikan gitu ya langsung gitu. Tapi kayak kalau yang nggak terlalu anu gitu ya nggak tahu gimana cara mengatasinya yang tanpa harus gitu ke dokter gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sejauh ini cukup, Kak. Oke, baik. Aku remove ini ya. Ini aku lanjut di pertanyaan. Oke, ini ada yang chat. Wisma di rolling tiap tahun nggak, Kak? Atau bagaimana? Seperti sangat mengenal jauh ya, sudah. Untuk
paham wisma semua nih. Untuk wisma itu ya setiap tahun atau setiap tingkatan itu nanti di rolling. Jadi nggak cuma kayak di wisma itu sampai lulus nanti di wisma itu enggak. Setiap tahun di rolling gitu. Nggak setiap tahun juga sih, kayak adik-adik nanti kalau keterima di sana gitu kan capra calon praja gitu, nanti pertama gitu kayak satu wisma itu satu provinsi, habis latihan dasar nanti itu kayak disebar gitu, campur, gak kayak pada saat capra. Terus pas setiap tahun itu yaitu apa, wisma itu di rolling dengan teman-teman juga yang di rolling gitu, bisa kayak bineka tunggal ika ya. Bakalan seru banget ya teman-teman, bakalan punya kenalan dari Sabang sampai Merauke gitu ya Mas ya. Ini ini ada pertanyaan random lagi. Mohon tidak kaget nggih Mas Adi. Dijawab sebisa. Kalau misalnya nggak mau jawab juga nggak apa-apa, karena ini pertanyaannya rada aneh. Untuk calon Mas Adi sendiri ini praja atau bagaimana? Wah, ini sangat menjurus banget ya. Tapi nggak apa-apa buat ice breaking gitu ya, karena aku nggak nyediain game. Jadi kita gamenya dari pertanyaan random teman. Gimana tadi? Untuk calonnya Mas Adi praja atau bagaimana? Itu kan tadi ini pertanyaan ada yang nanya masalah itu toh praja, kayak kebanyakan praja dapat praja gitu. Nah kalau untuk calonnya Mas Adi sendiri itu praja atau bukan? Kalau misalnya bukan, alasannya kenapa? Mungkin mau dijadiin tips ya? Ini yang nanya kayaknya buat jadiin tips kayaknya. Ini silakan dijawab gitu. Oke, jadi kalau saya sendiri itu apa kayak yang calonnya atau support sistemnya itu saya lebih memilih kayak yang bukan praja. Tapi kebanyakan teman-teman saya itu yang sama-sama praja, nggak tahu kenapa. Karena saya itu lebih kayak ke luar dari lingkungan praja gitu, orang luar gitu, nggak tahu kenapa, ya pengen aja mungkin. Ya karena perasaan tidak bisa dipaksakan. Oke, lanjut. Ini ada lagi pertanyaan. Izin bertanya Kak, kalau untuk mata minus mempengaruhi tes kesehatan? Mempengaruhi dalam pengurangan nilai saja. Seperti yang saya katakan tadi itu ada stakes gitu, status kesehatan. Jadi kayak semua kekurangan adik-adik, semua kayak ada kelainan adik-adik gitu, kayak di apanya gitu, pasti kayak nanti ada kayak perankingan gitu. Jadi tergantung stakes lah. Terus stakes yang di toleransi yang bisa diterima gitu 1 dan 2. Ini ada yang bertanya Kak, untuk mata minusnya sendiri itu untuk 1 dan 2. Nah itu maksimalnya berarti 2 atau mungkin bisa lebih dari 2 atau minimal, atau mungkin kan kadang ada yang salah satu gitu Kak. Itu gimana? Maksudnya minusnya salah satu gitu. Iya, kayak ya kena kayak orang nilai. Adik kelas saya pas SMA. Adik saya pas SMP itu kan tahun ini tuh daftar. Nah itu pas medical check up itu means nggak tahu meansnya yang mana gitu. Pas di tes yang means itu hanya yang sebelah, yang satu, yang sebelah kiri itu katanya sekitar min berapa 3 kalau nggak salah. Yang satunya 0, maksudnya nggak ada means plus. Nah
kayak dia gugur di situ gitu. Berarti nggak bisa gitu atau gimana? Gimana? Berarti sudah gugur udah nggak bisa lanjut tes selanjutnya? Iya, nggak bisa lanjut tes selanjutnya kayak di tes psikologi gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman, tinggal 15 menit lagi ya. Boleh banget buat yang ingin bertanya. Silahkan di unmute. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ini ada yang Izin bertanya. bertanya, Kak. Ya, silakan. Oke, boleh. Kak, mau bertanya, ya, kita masuk IPDN itu sama kayak STTD nggak, Kak? Kayak di STTD itu kan kita harus bayar uang seragam, kayak ada uang pangkalnya gitu sebelum masuk. Kalau di IPDN apakah sama? Atau kayak gaji sama pemerintah, Kak? Makasih, Kak. Oh iya ya. Lebih tepatnya itu ya seperti kayak stan sih. Soalnya nggak ada kayak pengeluaran biaya sama sekali. Terus diberi uang saku juga. Tapi ini kan bertepatan sama pandemi. Oleh karena itu kayak dananya untuk uang saku itu dialih fungsikan untuk penanganan pandemi. Contohnya vaksin-vaksin gitu kan. Terus apa gitu. Terus yang seragam. Terus uang buku, uang apa gitu nggak ada. Sama sekali nggak mengeluarkan kayak gitu. Dari pemerintah semua. Dari makan, seragam, pendidikan gitu, fasilitas pendidikan dari negara. Jadi ya cuma kayak nggak sama sekali, beda sama kayak STTD. Berarti dia kayak scan ya, Bang, jatuhnya. Itu kan kalau Iya, scan itu kan kayak uang sakunya itu kan yang D1 dia dapat sekian nih dari dapat sekian. Ini kan buka D4, beda lagi tuh uang sakunya dari pemerintah. Kalau misalnya IPDN berarti pukul rata setiap jurusan ya, Bang? uang sakunya itu sama semua. Kalau setahu saya itu yang terakhir itu 250 per bulan. Nah, tapi semenjak ada pandemi itu ya itu nggak ada kayak dialih fungsikan gitu. Bang, terima kasih ya, Bang. Iya, sama-sama. Oke, apakah sudah menjawab atau ada pertanyaan lain? Sudah menjawab, Kak. Berarti enak ya, jadi kalian masuk aja IPDN gitu guys. Biar nggak jadi kayak aku beban orang tua. Soalnya bayar gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian masuk IPDN kan jadi nggak bayar terus dapat uang saku juga. Nah, kalau aku udah bayar terus nggak dapat uang saku juga gitu kan. Jadi bisa mengurangi beban orang tua. Tapi ya tetap kembali lagi niat kita itu buat belajar. Oke, ini selanjutnya Salman Alfarizi. Ini mau tanya bisa on mic atau aku bacain pertanyaannya? Aku pin ya. Halo Salman. Saya, Kak. Salman ada dua ya. Ya udah kamu aku panggil Alfarizi aja biar nggak kembar. Oke, silakan disampaikan pertanyaannya. Salman yang mana, Kak? Salman Alfarizi yang itu, yang aku pin, profilnya biru. Ya kan, dia yang nanya kan. Oh, mic-nya nggak bisa. Oke, aku bacain. Kak, kalau daftar IPDN, apakah wajib mengikuti UTBK juga nggak? Gimana? Apakah kalau mengikuti tes IPDN harus
daftar UTBK juga. Beda. Kalau di PDN nggak ada. Kan itu kayak SBM. instan tuh. Kalau Iya, SBMPTN. ya, kalau di PDN itu dari kemarin-kemarin tuh masih belum ada kebijakan lebih lanjut. Jadi masih nggak memakai UTBK. Jadi secara langsung itu ada apa tes SKD. Beda sama STAN. Oke, berarti nggak ikut itu ya, nggak ikut apa namanya, nggak ikut ketentuan, ya langsung di bawah pemerintahan sendiri gitu ya, nggak ikut nasional, nggak ikut Kemendikbud gitu. Iya. Ya dulu masnya kan sempat daftar SNM dan juga keterima, itu gimana? Keterimanya gimana juga? Kemarin kan sempat cerita-cerita gitu kan, katanya sempat keterima SNM, keren loh guys, akselerasi keterima SNM, FKH ya. Iya, kemarin itu saya daftar SNM bisa lolos saringannya di tingkat madrasah itu, dan alhamdulillah keterima juga di FK UNER. Terus setelah itu saya kan daftar KIP, alhamdulillah juga keterima. Jadi kayak ya sama aja gitu, nggak bayar juga, tapi ya udahlah, kan ini juga kayak dari kecil gitu, nggak dari kecil sih, kayak kepengenan dari awal gitu. Jadi ya lebih milih ini gitu. Jadi lebih pengen di IPDN-nya gitu. Iya. Oh, berarti kita nggak jadi sejawat ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi Kak, sebentar. Ini lumayan banyak ya yang kirim direct. Oh ini, apakah di sana itu apa sih ini, satuan terpisah Kak, atau belajarnya tetap bareng cowok cewek, cuma beda asrama atau bagaimana? Silakan dijawab Mas Adi. Untuk kegiatannya yang bareng itu ya perkuliahan gitu, perkuliahan bareng. Terus asramanya ya beda, terus aerobikanya juga udah beda gitu, kegiatan-kegiatan apel gitu juga udah beda. Ya bisa dikatakan satuan satu kelas gitu, cewek cowok gitu. Terima kasih Mas Adi. Jadi kamu nggak bisa ngecer ya? Nggak bercanda kok, bercanda. Ya Pak, ada pertanyaan lain teman-teman? Kalau nggak ada, oke, masih ada. Silakan Salman Al-Farizi yang alnya dipisah. Oke. Baik. Kak, saya pengen nanya nih Kak, kalau pada tahap tes samapta nih Kak, kalau kakak sendiri ini berapa aja lari abang, lari kakak, push up dan lainnya Kak, sampai bisa lulus? Terima kasih. Untuk lari kemarin itu saya dapat 6, kan apanya itu 6 untuk lari gini-gini. Pas tes samapta itu terbagi jadi 2 komponen itu, kayak lari dan tipe A dan tipe B. Tipe A itu lari, yang tipe B itu kayak sit up, push up dan lain-lain gitu. Jadi kayak yang utamakan itu yang lari gitu. Lari saya kemarin tuh dapat 6. Terus push up, sit up, lupa kok. Kalau yang saya yang paling ingat itu lari itu dapat 6. Kalau push up, sit up, kalau push up, sit up kemarin sekitar 30-an. Terus yang aman itu ya 30-an ke atas gitu juga sih. Untuk sakiran sama pull up-nya saya lupa gitu.
Tapi untuk amannya itu sekitar 6 gitu. Kalau bisa sempurna ya 17 pull up gitu. Terus sasarannya gitu harus berapa detik gitu. Saya lupa kemarin saya dapat berapa, tapi yang aman itu sekitar 17 detik gitu kalau nggak salah. Gitu. Gimana? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, baik teman-teman. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Aku remove ini ya. Oke. Karena waktunya juga sudah tinggal 1 menit, aku izin membacakan hasil dari sharing session kita ya. Dari penyampaian Mas Adi tadi dari awal hingga akhir, intinya kita harus senantiasa mengusahakan apa yang kita inginkan, dan jangan lupa senantiasa berusaha dan juga berdoa. Kemudian dipersiapkan matang-matang, mungkin bisa dari medical check-up. Kemudian intinya kalian fokus, kalau misalnya waktunya belajar ya belajar. Ya sesekali membutuhkan hiburan yang nggak apa-apa. Kemudian teman-teman juga jangan lupa selalu semangat. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Mungkin kita bisa foto bersama buat nanti di upload gitu ya. Ayo on cam yuk. Yang bisa on cam dong. Pengen tahu wajah-wajah yang semangat masuk IPDN. Aku hitung ya. Ini udah nggak ada yang pengen on cam. Halo. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Masa nggak ada yang pengen on cam ini? Gimana? Oke. Sudah? Lagi ya. 1, 2. Bentar, aku full gallery aja. Mungkin pada malu. Ya bener. Nggak apa-apa sih, ini udah ada beberapa yang on cam. Nanti aku kirim fotonya di grup ya. 1, 2. Kok Mas Hadi hilang? Oke, udah muncul. 1, 2. Yang cewek-cewek ini emang nggak ada yang on cam kah? Tadi siapa sih namanya? Haudrey. Haudrey kemana? On cam dong. Nemenin aku. Nah, sip, oke. Loh, Salman kok hilang? Salman, ayo on cam lagi. Oke. Salman satunya mana? Salman satunya Alfarizi tadi. Terus siapa tadi yang on? Ade Irma, Lutfia, Triwidya, terus Elvira. Pada malas semua masa. Ayo dong, jangan mager-mager, habis ini kalian dapat sertifikat sharing session. Nanti jangan lupa tag IG ku ya, nanti aku cantumin di grup. Nanti dari Skilly dapat reward. Oh, pakai komputer. Oke, nggak apa-apa. Oke, ayo. Haudrey, kamu ke atasan dong. Yang kelihatan cuma alisnya. Ayo Salman, on cam lagi Salman Al-Spasi, Farizi. Nah, sip, oke, halo Ade akhirnya on cam. Terus Ahmad Muhaimin juga on cam. Ayo, aku suka kalau banyak on cam. Tuh, 1, belum siap tak? Ade belum siap. Kok off cam deh? Udah lah, nggak apa-apa. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. Bergaya kayak gaya bebas, jangan cuma senyum. Terserah, bebas. Iya, kayaknya nggak apa-apa. Oke, ayo 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa
nanti aku kirim ya fotonya. Terus tag akun Skilly dan juga tag akunku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga harapan kalian untuk masuk ke PDN bisa tercapai semua, atau mungkin di sini ada yang cuma ikutan sharing session tapi berharap yang lain. Intinya semoga aja cita-cita kalian tercapai sesuai yang kalian harapkan. Terima kasih, boleh lihat. Assalamualaikum, selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama.